Hai, apa kabar guys? Sesuai request anime dari kalian, kali ini Mimin akan rangkum alur cerita anime BEM. Namun jika ada kesalahan dalam ceritanya, mohon dimaafkan. Tanpa berlama-lama, kita mulai ceritanya ya. Cerita diawali dari karakter utama yang bernama Sonia. Ia dipindah tugaskan ke kota Outsit karena Sonia memiliki masalah dengan atasannya. Di sana, Sonia melihat wanita yang sedang dijamret. Ia mencoba mengejar sang pelaku. Karena tak melihat sekeliling, Sonia hampir tertabrak sebuah mobil. Beruntung, Sonia diselamatkan oleh seorang laki-laki misterius. Dan ternyata, seorang penjamret tadi sudah mati secara tidak lazim, di mana korban mati tenggelam di tempat yang tidak ada airnya. Dan kasus ini sudah terjadi sekitar 2 minggu yang lalu, sekitar 4 kasus setiap malamnya. Dan orang yang menyelamatkan Sonia bernama Bem. Ia adalah seorang siluman atau bisa dibilang seorang monster. Di sini Bem memiliki 2 orang teman, yaitu sama-sama seorang monster. Mereka berdua bernama Belo dan Bella. Tugas mereka bertiga adalah melindungi manusia, dan mereka mendengar bahwa siluman bisa menjadi manusia jika sering menolong manusia. Dan di scan ini, Bem sedang berhadapan dengan seorang monster air, yang dimana ia juga dulunya seorang manusia. Karena sudah benci terhadap dunia, ia membuang sifat kemanusiaannya dan meminta seorang profesor mengubah dirinya. Pertarungan pun terjadi antara Bem dan monster air, yang dimana pertarungan ini dilihat oleh Sonia, yang sedang mengawasi daerah tersebut. Dan monster air ini menyerang Sonia. Beruntung, Bem lagi dan lagi menyelamatkannya. Pada akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Bem. Namun Sonia yang takut karena melihat Bem berubah menjadi siluman menembaknya. Dan di sini juga Bem tak marah dan pergi meninggalkannya. Di alur cerita berikutnya, anime ini berfokus kepada Bella yang memakai nama samaran Annie. Ketika Bella menyamar menjadi manusia, fokus ceritanya tentang dari mana Bella mendapatkan tubuh dan wajah manusianya. 10 tahun yang lalu terjadi kasus pembunuhan. Mayat yang dibunuh bernama Mary. Bella yang ada di sana berusaha menyelamatkan Mary, namun Bella terlambat. Mary mati karena lukanya cukup parah dan kehabisan banyak darah. Bella kemudian mengambil bentuk wajah dan rupa Mary agar terlihat seperti manusia. Namanya pun diubah menjadi Annabelle atau sering dipanggil Annie. Annie ikut berbaur dengan manusia dan menjalani kehidupan seperti anak sekolah. Hingga suatu ketika Annie bertemu dengan Elaine yang mengaku pernah sekolah di SMA yang sama. Elaine ini melihat Annie dari aksesoris rambutnya yang sangat mirip dengan Mary, salah satu temannya di masa sekolah, dan wajahnya sangat mirip dengan Mary. Dan di lain waktu, Sonia juga sedang menyelidiki kematian Mary yang sangat mencurigakan, atau bisa dibilang kasus pembunuhan. Dan scan berpindah kepada Elaine, yang dimana ia melapor kepada Dominic bahwa ia bertemu orang yang mirip dengan Mary, teman sekolah mereka. Elaine menceritakan bahwa ia bertemu di dalam sebuah mall. Elaine menceritakan mungkin Mary akan balas dendam terhadap Dominic. Dominic yang mendengar hal itu merasa ketakutan. Singkat cerita, karena Annie ingin tahu masa lalu Mary, ia menemui Elaine dan menanyakannya. Elaine di sini menceritakan bahwa Dominic juga salah satu teman Mary, yang dimana ia sangat tajir. Dan suatu hari aksesorisnya dicuri dan Dominic menuduh Mary sebagai pelakunya. Dominic juga memberikan satu syarat jika Mary berhasil melakukan uji nyali di Outset, maka ia akan berteman lagi. Dan ternyata cerita Elaine adalah sebuah kebohongan. Elaine menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Dominic dan Annie, dan bertujuan untuk menyalahkan kematian Dominic oleh hantu Mary. Namun di sini pembunuhan bayaran itu berhasil dikalahkan oleh Annie, dengan Annie berubah wujud silumannya. Karena merasa marah karena dibohongi oleh Elaine, Annie berusaha membunuhnya, namun berhasil dihentikan oleh Bem, karena Bem tak ingin Annie menjadi pembunuh manusia. Lalu Bem menyerahkan Elaine kepada Sonia dan memberitahukan bahwa ia adalah pembunuh Mary. Hari berganti, di mana Belo sedang ditantang untuk bermain game. Dan bagi yang menang dalam sebuah game, ia akan menjadi penguasa daerah tersebut. Dan yang menantang Belo adalah seorang bocah yang bernama Brisson. Ia disewa oleh sekelompok anak untuk mengalahkan Belo.
Namun dalam pertandingan game ini, Belo menang telak. Bryson pun menjadikan Belo sebagai teman dan sekaligus mengundangnya ke rumah, dan di rumah Bryson ia memperkenalkan Tuan Smith, seorang wakil Carter atau bisa disebut orang yang memiliki sebuah jabatan, dan ayahnya adalah seorang sekretarisnya. Di tengah perbincangan mereka, ada juga seorang ninja yang menyebut dirinya Nin. Dia adalah ninja bayangan yang hanya menyerang dan muncul apabila ada bayangan. Nin ini menjalankan misi sesuai atasannya, dan ternyata target si Nin adalah Tuan Carver. Karena Belo mempunyai kemampuan pendengaran yang tajam, ia berhasil menggagalkan pembunuhan Tuan Smith. Akibat kejadian itu, Tuan Carver muncul di TV dan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah ancaman, yaitu mencegahnya untuk tidak memurnikan kota. Yang dimaksud memurnikan kota di sini adalah membersihkan tindakan kejahatan supaya masyarakat sejahtera dan merasa tentram akan kehidupan di sana. Atasan Nin yang mendengar bahwa Tuan Carver masih hidup, ia menyuruh kembali Nin untuk membunuhnya. Tak peduli walaupun di tempat umum, Tuan Smith pun berhasil dibunuh, dan yang menggantikan jabatannya adalah ayahnya Bryson. Bryson kemudian meminta bantuan kepada Belo bahwa kekuatannya akan berguna nantinya, dan mengajak Belo ke rumahnya. Karena Belo mendengar tindak kejahatan, ia bertarung dengan Nin dan berubah ke wujud monsternya. Pertarungan pun terjadi antara ninja dan Belo. Pada akhirnya, Nin berhasil membunuh ayah Bryson, dan Belo juga berhasil membuat Nin terjatuh dari gedung. Namun, Bryson salah paham kepada Belo dan menuduh Belo sebagai pembunuh ayahnya. Ketika Nin sedang sekarat, seseorang membawanya ke profesor. Di scan ini juga diperlihatkan beberapa orang, yaitu dewan yang tak terlihat sedang rapat dan membahas soal Belo yang jadi monster Gamma. Yang dimaksud dewan tak terlihat adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi. Keesokan harinya terjadi kasus pembunuhan, yang dimana pembunuh ini membunuh seorang gadis dengan kekuatan tegangan listrik, dan setelah membunuh seorang gadis, ia meninggalkan pesan di dinding. Pesan di dinding bertuliskan, "Nasibmu ada di tanganku." Sonia yang merupakan polisi menyelidiki kasus tersebut. Bam juga melihat pesan yang ditinggalkan oleh pembunuh, dan ternyata pesan itu bertujuan untuk Bam, Belo, dan Bella, yaitu untuk para monster. Sedangkan Sonia melaporkannya kepada orang yang memiliki pangkat di atasnya, bahwa gadis tersebut dibunuh oleh monster yang punya kekuatan listrik, yaitu seperti Bam yang mengalahkan monster air. Namun atasannya tak mempercayainya dan berkata bahwa hal itu adalah candaan. Singkat cerita, Sonia bertemu dengan pembunuh para gadis tersebut. Ia adalah seorang lelaki berambut kuning yang mendapatkan kekuatan dari seorang profesor. Karena Bam tahu bahwa ia akan membunuh manusia lagi, Bam memancingnya untuk berhadapan dengannya. Demi mengalahkannya, Bam berubah ke wujudnya, dan Sonia melihat pertarungan mereka. Sang monster listrik ini juga dibantu temannya, yaitu monster tepung, yang sama-sama memiliki ambisi untuk menghabisi Bam, Belo, dan Bella. Dan di sini juga Bam melindungi Sonia dari serangan mereka berdua dan menyuruh Sonia untuk berlari. Beruntung di sini Belo dan Bella datang dan membantu Bam untuk mengalahkan sang monster listrik dan tepung. Mereka bertiga pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Dewan tak terlihat memberikan perintah kepada para bawahannya untuk menangkap Bam, Bella, dan Belo, dan memberikan sebutan mereka sebagai Yonkai atau siluman. Sonia memberitahukannya kepada atasannya bahwa mereka adalah sekutu dan bukan musuh. Namun atasan tak ingin mendengar hal itu dan menyuruh Sonia dan yang lainnya menangkap mereka. Dan di kantor polisi 18 juga diperintahkan untuk menangkap Bam dan yang lainnya. Polisi 18 ini dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Vel. Scan berpindah kepada seorang lelaki yang Mimin panggil sebagai Afro. Afro ini memiliki masa lalu yang kelam, di mana ia tak memiliki kasih sayang orang tua, dan memiliki ibu yang selalu selingkuh terhadap laki-laki lain, dan mendapat perlakuan kasar dari ibunya. Karena Afro selalu sendirian, hal yang dilakukannya adalah bersih-bersih, hingga ia kehabisan kesabaran dan membunuh ibunya sendiri, beserta selingkuhannya. Kemudian ia bertemu profesor yang membuatnya memiliki kekuatan penyedot debu. Kebencian Afro terhadap orang-orang kotor dan para sampah membuatnya ingin membersihkan semua orang yang tinggal di Upper. Dengan kekuatan yang ia miliki,
Karena Bam ingin melindungi manusia, ia bertarung melawan Afro, yang dimana Afro sudah memiliki tubuh raksasa sebagai penyedot debu. Pertarungan mereka terganggu oleh seorang polisi yang bernama Vel, karena Vel memiliki tujuan untuk menangkap Bam dan dua temannya. Karena Bam tak ingin melukai manusia, mereka bertiga memilih untuk kabur, dan di scan terakhir kita diperlihatkan pemimpin dari Dewan Tak Terlihat, yaitu seorang wanita yang disebut sebagai Madam. Cukup sekian alur cerita dari Mimin, dan bagi kalian yang ingin request anime apa selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di next episode.